kita sudah sering bicara soal stunting. Kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin yang tadi kita bicara kemungkinannya 2/3 ada kaitannya dengan keluarga PRT, itu sangat tinggi. Ini 21,6% ini untuk seluruh Indonesia, tetapi untuk anak miskin angkanya jauh lebih tinggi. Cuman datanya memang tidak selalu setiap tahun dikumpulkan berdasarkan tingkat ekonominya, sehingga secara keseluruhan 21,6%. Dan stunting ini jeratan yang lain lagi. Kesehatan buruk, obesitas, IQ rendah, capaian pendidikan rendah, pendapatan rendah, daya saing rendah, dan sebagainya. Sedangkan itu ditentukan di 2 tahun pertama. Anak-anak dari keluarga PRT di mana ibunya mau tidak mau harus bekerja di luar rumahnya jauh dari anaknya, rentan untuk mengalami stunting. Nah, tadi seperti yang kita tekankan, yang dibutuhkan itu kehadiran semua. Kehadiran terutama dengan UU PRT ini, pemerintah harus hadir. Untuk yang pertama, bersama mengatasi kendala kesempatan yang tidak sama, memastikan keluarga PRT mendapatkan bantuan sosial PKH, KIP, bidik misi, dan lain-lainnya. Sehingga berbagai macam tadi drop out di tengah-tengah, stunting, dan sebagainya bisa juga turut dibantu dengan program-program tersebut. Yang menjadi persoalan, ada kemungkinan exclusion error, di mana mereka walaupun notabene miskin, belum masuk di dalam data keluarga-keluarga yang harusnya mendapatkan program-program ini. Tetapi juga program ini bukan hanya sekedar uang. Yang diperlukan adalah program yang mengentaskan dalam artian mereka jadi lebih tahu tentang pentingnya melakukan berbagai macam perilaku kunci. Program PKH perlu dipastikan bukan hanya sekedar memberikan uang, tetapi memastikan kondisionalitas yang dilakukan. KIP, bidik misi juga memastikan bahwa belajarnya itu lebih rajin dan sebagainya untuk benar-benar mendapatkan ilmu. Majikan harus hadir tentu saja dalam kaitannya mengatasi kendala yang pertama, kesempatan yang tidak sama, memberikan upah yang layak. Karena mau tidak mau untuk memastikan tadi bahwa anaknya bisa tumbuh cerdas, kalau ibunya tidak mampu untuk memberikan seragam dan sebagainya, buku dan sebagainya, akan sangat susah. Hak cuti untuk bertemu keluarga dan berbagai hal lainnya yang harus dilakukan. Komunitas harus hadir, kawal UU PRT agar segera terlaksana. Kawal berbagai program kemiskinan agar tetap tepat guna, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Kendala yang kedua adalah akses ke pekerjaan yang layak. Kalau kita lihat masalah utama di Indonesia adalah pekerja yang berpendidikan tidak mendapatkan pekerjaan terampil. Kita lihat sekarang digital teknologi itu menekankan satu-satunya revolusi mental terpenting adalah menjadi pembelajar sepanjang masa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bukan hanya kualitas pendidikan yang perlu lebih ditingkatkan, tetapi juga keinginan atau kesempatan untuk terus belajar untuk meningkatkan keterampilan itu belum optimal. Walaupun ada program prakerja, tetapi butuh lebih didorong agar lebih banyak orang, baik dari perusahaan yang memberikan pelatihan ataupun orang yang mau untuk terus belajar. Hanya sedikit pemberi kerja yang memberikan pelatihan langsung, dan ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara di kawasan. Lebih-lebih untuk PRT, hampir-hampir tidak ada kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, dan ini yang harus didorong agar mereka memang benar mentas sesudah tidak jadi PRT punya keterampilan untuk melakukan hal-hal lain yang bisa lebih meningkatkan kesejahteraannya. Demikian juga kita bisa melihat lapangan di Indonesia, kesempatan yang youth unemployment menjadi salah satu yang sangat besar ya. Kalau kita lihat youth unemployment di Indonesia, atau apalagi kalau kita melihat apa yang disebut dengan youth idleness. Idleness itu tidak sedang bekerja, tidak sedang bersekolah, tidak sedang mengambil pelatihan, tidak sedang menyiapkan pekerjaan, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, dan ini yang harus kita atasi bersama. Ini sudah tadi. Ini yang youth idleness tadi, salah satunya adalah dikarenakan memang pencarian kerja di Indonesia itu masih sangat informal. Kebanyakan orang itu mendapatkan pekerjaan dari mulut ke mulut, dengar dari temannya, dari kerabatnya, dan sebagainya. Kita butuh cara-cara yang lebih formal untuk bisa lebih mudah menjodohkan antara
pemberi kerja, dan pencari kerja. Nah, kaitannya ke akses pekerjaan yang layak, kembali harus tiga-tiganya yang hadir. Di sini kita tahu tadi ada kebutuhan PRT mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu yang perlu didorong. Alhamdulillah sebenarnya di UU PRT sudah didorong ya Mbak Eva ya, bahwa sama-sama bersubsidi dari pemerintah, dan kemudian juga majikannya bayar, dan bayarnya pun sangat-sangat affordable, kalau nggak salah 16.000 sekian ya per bulannya, untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, memberikan jaminan kepastian hukum. Ini yang sangat penting, karena kita tahu tadi kita bicara banyak sekali kerentanan yang terjadi untuk mereka di pekerjaan, apakah itu ditipu oleh lembaga penyalurnya atau tidak mendapatkan hak-haknya, apalagi yang lebih menakutkan lagi kalau mengalami kekerasan ataupun pelecehan. Memberikan jaminan kepastian hukum ini sangat penting untuk sebegitu banyaknya, kalau memang benar kita hitung tadi 2/3 dari jumlah keluarga miskin ya. Memberikan akses dan mendorong pelatihan bagi PRT ini tadi untuk bisa memastikan mereka bisa tetap terus mentas nantinya. Majikan harus hadir tentu saja dengan memberikan upah yang layak, memastikan bahwa upah yang layak itu yang menjadi hak mereka memang diberikan dengan baik. Mendorong PRT untuk mengambil pelatihan, urun premi untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Komunitas harus hadir, kawal UU PRT agar segera terlaksana, bersama mengajak semua untuk hadir. Artinya untuk melihat bahwa UU PRT ini sangat penting. Kalau kita bicara soal kemiskinan dan ketimpangan, hampir semuanya selalu bilang mereka positif, mereka mendukung mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Semua agama, baik Islam ataupun agama-agama yang lain, mendorong untuk menjadi orang yang bukan hanya membantu orang miskin, tetapi mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Karena pendusta agama itu bukan hanya sekedar nggak mau ngasih, tapi nggak mau ngajak, itu sudah dibilang sebagai pendusta agama. Di salah satu surat di Juz Amma ya. Menjadi perpanjangan mata dalam implementasi UU. Memang langkah pertama adalah mengawal ini terlaksana, tetapi itu saja tidak cukup. Implementasinya harus dikawal bersama agar memang sesuai dengan harapan kita.